5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Oke, silakan. Kelompok 3 berarti loka karya. Loka karya satu, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen Bapak Ibu sebelum melaksanakan. Kan kami dari kelompok 3 akan menarikan simulasi loka 1 dari nanti sebagai pemeran saya selaku timekeeper, MC dan moderator, saya sendiri Muhammad Imam, kemudian sebagai PP ini ada 3, Pak Musa, kemudian Bu Mulyati, kemudian Pak Imam Swiji. Kemudian sebagai CGP-nya nanti adalah Pak Saifuddin, kemudian CGP yang kedua adalah Bu Yulianti, kemudian CGP yang ketiga adalah Pak Fatul Naim. Untuk masing-masing peran nanti sesuai dengan bagiannya. Untuk lebih jelasnya waktu dan tempat saya serahkan kepada PP, kepada Pak Musa dan teman-teman, dipersilahkan. Ya, untuk pengamatnya kelompok 4. Kelompok 4 ya. Iya, Pak. Dan speakernya kelompok 5. Bapak, ya Bapak. Baik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Istimewa. Senang rasanya bisa melihat wajah Bapak Ibu lagi di loka karya pertama ini. Saya mau berpantun. Ya, Bapak. Dulu ya, boleh? Boleh, Bapak. Jalan-jalan ke kota Demak. Cakep. Jangan lupa bawa perahu. Oke. Cakep. Kalau engkau ingin hidup enak, jangan lelah untuk mencari ilmu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah sarapan ini? Saya, Pak. Oh ya, Pak Saifuddin, Bu Mulyati sudah sarapan ya. Sudah minum teh apa kopi? Minum kopi, Pak. Minum teh, Pak. Minum Susu, Pak. Oh, ada juga yang minum susu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bermain-main. Mari kita berdiri melingkar. Ayo. Siap, Bapak. Siap. Oke. Permainan kita kali ini adalah tebak nama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah ikut bermain. Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Baik, Pak. Silakan. Ya, Bapak, siap. Bapak dan Ibu, kita akan melakukan perkenalan kembali karena mungkin saja kita lupa dengan peserta lain ataupun bahkan kita lupa juga dengan saya atau pengajar praktek lainnya ini. Petunjuknya adalah sebutkan nama Bapak dan Ibu serta hal terbaik yang pernah dialami sebagai guru 1 bulan ini. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke, mulai dari saya. Kemudian rekan pengajar praktek lain, diikuti Bapak Ibu. Oke, saya mulai. Nama saya Musa Dimyati. Hal terbaik yang saya alami sebagai guru adalah saat satu murid saya memberitahukan bahwa saya telah menjadi guru yang lebih kreatif dibanding sebelumnya. Silakan dilanjutkan. Bu Mola. Ya, Pak, terima kasih Pak Musa. Oke, Bapak Ibu kita hebat. Bisa terdengar ya, Pak? Iya, terdengar, Ibu. Iya, Bu. Oke.
Ini mulai dari saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Mulyati, bisa dipanggil Bu Mul. Kemudian hal terbaik yang saya alami sebagai guru adalah ketika saya mengajak siswa saya belajar di luar kelas, memanfaatkan lingkungan sekolah bagi dia belajar, pada refleksi anak-anak memberikan refleksi dengan gestur mengatakan bahwa Ibu, bagaimana perasaan anak-anak belajar tadi? Jawabannya adalah dengan gestur senang Ibu, besok lagi ya. Nah, itu hal yang membahagiakan buat saya. Terima kasih Bapak. Monggo dilanjutkan oleh Bapak PP berikutnya. Baik, terima kasih Bu Mulyati. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Suiji. Hal terbaik ketika saya menjadi guru hampir sama dengan Bu Mulyati tadi, yaitu ketika murid-murid saya itu merasa senang dan bahagia serta merdeka ketika saya beri pelajaran seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan CGP Pak Saifuddin, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Sabiti. Saya dari Universitas Indonesia 1. Hal yang terbaik yang saya alami yaitu menjadi guru yang sangat dikangeni oleh murid saya, Bapak. Terima kasih. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Dwi Retnawati, saya dari SMA Negeri 2 Meranggen, Bapak. Hal yang paling saya sukai adalah saat saya ditunggu-tunggu sama murid-murid saya, karena mereka suka dengan saya dan suka dengan fisika. Terima kasih. Selanjutnya saya Bapak. Ya, silakan. Saya Muhammad Fatkun Naim dari SMP Negeri 1 Atap Wedung. Saya senang ketika lewat disapa oleh murid-murid saya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita akan lebih mengenal satu dengan yang lain. Seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke. Bapak dan Ibu, kegiatan lokakarya pertama ini tujuannya yaitu yang pertama, peserta dapat menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah. 2, peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Yang kelima, peserta dapat mengaitkan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mewujudkan filosofi nilai dan peran guru penggerak. Bapak dan Ibu, kegiatan lokakarya pertama ini untuk mencapai tujuan ini ada beberapa agenda yang harus kita pelajari. Ya, bisa dilihat di slide. Iya. Untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, mari kita membuat kesepakatan belajar untuk lokakarya pertama ini. Apakah ada ide atau saran dari Bapak Ibu yang bisa dimasukkan untuk kesepakatan belajar kita? Silakan. Saya Bapak. Silakan Bu Yuli. Hadir tepat waktu Pak. Saya Pak. Silakan Pak Saifuddin. Bahagia Pak. Bahagia. Terus Pak Fatul, Pak, mengangkat tangan sebelum berpendapat Pak. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu. Terima kasih atas saran dan idenya. Saya bacakan kembali kesepakatan bersama yang telah kita buat tadi. Hadir tepat waktu, bahagia, dan mengangkat tangan sebelum berpendapat. Itu ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya saya persilahkan pengajar praktek Bu Mulyati. Kita beri tepuk tangan Bu Mulyati. Terima kasih Pak Musa untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih semangat Ibu. Semangat Bu. Semangat Bu. Oke. Coba Bapak Ibu untuk menunjukkan semangatnya, kita ice breaking sebentar. Kita ice breaking dengan memberikan tepuk semangat. Kita suarakan tepuk semangat yang luar biasa. Bisa dibantu dipimpin Bapak
Bapak atau Ibu Yuli mungkin? Yuk. Siap Bu, kok semangat. Luar biasa. Oke, sudah fresh ya Pak Ibu. Ya Bu. Oke Bapak Ibu, di kesempatan ini setelah Pak Musa saya dapat bagian untuk masuk ke kegiatan yang namanya kepemimpinan dalam diri. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya sendiri dulu, walaupun tadi sudah perkenalkan nama saya adalah Ibu Mulyati. Bapak Ibu guru bisa panggil saya yang simpel yaitu Bu Mul. Yang akan kebetulan saya dari SMA Negeri 1 Wedung, nanti akan membersamai Bapak Ibu dalam satu hari ini bersama rekan saya PP yang lain, ada Pak Musa dan ada Pak Imam Suwiji. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memandu di sesi yang pertama, di mana Bapak Ibu nanti kita ajak main untuk bermain yang sangat seru. Bapak Ibu, ada yang pernah main kereta-keretaan tidak ini? Pernah Ibu. Pernah Bu, waktu kecil. Main kereta api dulu. Oh, luar biasa, ternyata sudah punya banyak pengalaman ya Bapak Ibu. Ini saya hampir lost connection Bapak Ibu. Masih terdengarkah suara saya Bapak Ibu? Masih Bu. Oke, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini untuk bermain kereta-keretaan, nanti Bapak Ibu akan kami bagi menjadi beberapa kelompok. Caranya nanti Bapak Ibu berhitung untuk bisa membentuk kelompok itu. Bisa dipahami nggih? Nanti bisa Ibu menghitung 1, 2, 3. Sekarang kita silakan Bu, mulai dari Bu Yuli. Mulai dari angka 1, lanjutkan berikutnya. 2, 3. Oke. Sudah Ibu. Sudah Bu Mul. Bu Mul. Oke, berikutnya silahkan nanti mengumpulkan bola ya, mengumpulkan bola sesuai dengan warnanya. Siapa yang paling cepat mengumpulkan bola nanti adalah juaranya. Jelas itu? Jelas Bapak Ibu? Oke, kita akan mulai bersama-sama dalam hitungan ketiga. Siap? 1, 2, 3. Bumul. Oke, selamat buat kelompok Pak Saifuddin yang sudah mengumpulkan bola terbanyak dan tercepat. Silakan Bapak Ibu, mari kita bahas aktivitas yang tadi kita lakukan dengan refleksi 4P ya, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Silakan Bu Yuli. Oke, terima kasih Pak. Tadi saya sudah berusaha untuk kompak dengan anggota kelompok, tapi susah ya Pak ya ternyata ya Pak. Jadi tapi perasaan saya tuh bahagia sekali. Saya bahagia sekali jadi kembali seperti masa kecil saya. Kemudian pembelajarannya adalah untuk mencapai tujuan itu kita harus bisa berkolaborasi dengan baik. Tidak boleh saling mementingkan ego masing-masing begitu. Kemudian penerapannya adalah ilmu kolaborasi ini akan selalu saya gunakan di kelas maupun di sekolah Bapak. Terima kasih. Bumul. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingat ini? Ini kita masuk ya, diskusi nilai peran dan kompetensi guru penggerak. Halo Bumul. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya kependang. Monggo Bu. Tadi luar biasa permainannya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi tentang nilai dan peran serta kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu guru CKP hebat ini, siapa di antara Bapak Ibu yang ingat tentang nilai guru penggerak? Silakan. Saya Bu. Pak Naim monggo. Beri pihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif Bu. Oke, Pak Naim. Mungkin saya kasih plus dan Bapak Ibu. Sangat luar biasa.
Ya, saya ini Pak Naim. Jadi nilai guru penggerak tadi disampaikan Pak Naim adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri dan kooperatif. Oke, Pak Ibu. Kemudian siapa yang ingat peran silakan Pak Saifuddin, ini sepertinya pasti masih ingat dong siapa yang peran guru penggerak itu seperti apa? Monggo Pak Saifuddin. Izin menjawab. Untuk peran guru penggerak yang pertama yaitu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, Bapak Saifuddin, thank you. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Saifuddin. Di mana tadi Pak Saifuddin menyampaikan nilai guru penggerak, peran guru penggerak adalah memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Bapak Ibu sepakat ya yang disampaikan Pak Saifuddin ya. Oke Bapak Ibu, sekarang ini pertanyaan selanjutnya ini Bapak Ibu. Siapa yang masih ingat kompetensi guru penggerak? Oke, silakan ini Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Setahu saya itu yang pertama mengembangkan diri beserta orang lain, kemudian memimpin proses kegiatan pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah Bu. Terima kasih. Oke, Ibu Yuli, terima kasih luar biasa yang disampaikan Bu Yuli. Jadi kompetensi guru penggerak disampaikan Bu Yuli, Bapak Ibu CGP hebat, sepakat ya? Bisa masih ingat ya? Jadi, oke Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, apa yang tadi Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu sampaikan tadi, silakan ditulis di kertas sticky note, kertas yang merah-merah itu, kemudian nanti ditempel nggih. Di plano. Oke. Ini seperti yang saya katakan lagi nih. Bapak Ibu CGP hebat. Kita lanjutkan diskusi komunitas praktisi berbagi tantangan 1 bulan pertama nggih. Nggih, Pak. Siap. Bapak Ibu CGP hebat, selama 1 bulan pelatihan guru penggerak pasti terdapat masalah ya. Silahkan tulis 1 masalah pada kertas post-it warna kuning ya. Jika Bapak Ibu terdapat 3 masalah, silahkan tulis pada 3 kertas post-it kuning ya. Dan tempel ke kertas plano. Kita bagi kelompok do re mi ya. Mulai? Boleh Pak, oke. Sudah kita Bapak. Mulai. Oke, kita mulai. Do re Mi. Masing-masing membahas masalah yang berbeda ya. Oke Bapak, siap. Kami kelompokkan masalah yang ada di kertas plano. Silakan berdiskusi untuk mencari solusi dan ditulis di kertas post-it warna biru ya. Siap Bapak. Siap Pak. Silakan perwakilan kelompok Mi. Oke. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, masalah yang ditemui apa? Izin menjawab Bapak, dari kelompok Mi itu yang menjadi permasalahan kita selama mengikuti kegiatan CGP yaitu masalah sinyal Bapak dan juga provider mungkin karena kadang-kadang itu berpengaruh sekali dalam pembelajaran daring yang kita lakukan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih nih Pak Musa dan Bapak Ibu Guru CGP hebat sudah dipresentasikan. Kita masuk di refleksi manfaat komunitas praktis ini Bapak Ibu CGP. Bapak Ibu, mari kita refleksikan, berefleksi dengan 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan pada aktivitas tadi. Yuk, siapa nih yang Bapak Ibu Guru CGP bisa menyampaikan? Silakan Pak Naim. Oh iya, perasaan apa yang saya pelajari tadi yaitu tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak Bu.
dan kompetisi apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Perasaan saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini, kumpul dengan teman-teman, dan bisa bermain kereta-keretaan juga tadi Bu ya. Terus pembelajaran selanjutnya tadi ada masalah yang terjadi, salah satu yang diungkapkan oleh Pak Saifuddin yaitu terkendalanya sinyal. Jadi nanti untuk pembelajaran selanjutnya menyediakan provider lain agar pembelajaran ini lancar gitu Bu. Oke. Terima kasih Pak Naim untuk refleksi yang sudah disampaikan dengan menggunakan 4P, di mana tadi peristiwa yang sudah disebutkan, perasaan, pembelajaran yang didapatkan, sampai dengan penerapan dari aktivitas yang kita lakukan tadi. Oke Bapak Ibu, mohon izin sebentar, saya akan menampilkan Ibu CGP Hebat menampilkan sekilas tentang materi komunitas praktisi pada pemaparan. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih Bu. Semangat Bu. Oke. Mohon izin ya, saya akan materi komunitas praktisi, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya, kemudian memahaminya, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita sudah lakukan di aktivitas. Oke, monggo selanjutnya kita akan masuk di komunitas praktisi di sekelilingku yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Imam Suwiji. Waktu dan tempat persilakan Pak Imam. Baik, terima kasih Bu Mulyati. Masih semangat nggih Bapak Ibu? Masih Bapak. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Imam Suwiji yang akan menemani Bapak Ibu pada sesi ini. Oh ya, tadi kan kita sudah belajar tentang komunitas praktisi. Nah, sekarang mari kita identifikasi komunitas praktisi yang ada di lingkungan kita. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu nih. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Musa dan Bu Mul? Cukup Bapak. Cukup. Wah, nampaknya sudah ahli nih Pak Saifuddin dan Bu Yuli. Kalau begitu saya akan bagikan lembar identifikasi komunitas praktisi. Ya Bapak. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa ini adalah tugas individu ya. Karena Bapak Ibu perlu mengetahui komunitas praktisi yang ada di lingkungan masing-masing, di mana bisa berbeda dengan komunitas praktisi di tempat lain, atau bisa juga sama jika komunitas praktisi tersebut memiliki jangkauan kabupaten. Kalau MGMP bisa tidak Pak? Wah, bagus sekali pertanyaan dari Bu Yuli. Tentu saja bisa Bu. Intinya silahkan mengidentifikasi di lembar yang dibagikan. Mulai dari nama komunitas praktisi, PIC-nya, target peserta, tujuan kegiatan, aktivitas apa saja yang dilakukan, serta frekuensi kegiatan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menganalisis terkait manfaatnya apa, serta seberapa besar kontrol dalam komunitas tersebut. Di sana ada area kontrol yang bisa Bapak Ibu isi. Nanti bisa sebagai ketua atau sebagai anggota. Nah, untuk pengerjaan tugas ini saya beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup Bapak, ya. Cukup Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Silahkan Bapak Saifuddin dan Bu Yuli saling menceritakan apa yang ditulis pada lembar identifikasi komunitas praktisi. Waktu berdiskusi 10 menit, nggih. Nggih, Bapak. Bagaimana Pak Saifuddin tentang komunitas praktisinya, Pak? Ini Bu, saya ingin mengajukan kalau seumpama seperti kalau Ibu tadi kan MGMP, nggih. Kalau saya itu adanya KKG. KKG itu apa, Pak? Rebun. Kelompok kerja guru itu biasa. Bisa nggak? Kelompok kerja guru ya, Pak. Kalau di SMA tuh MGMP, Pak. Oh iya, mungkin karena kita memang jenjangnya berbeda itu, tidak apa-apa ya. Kita saling berbeda saja. Itu aja Pak, terima kasih Pak PP, sudah cukup diskusinya Bapak. Baik, terima kasih
Pak Saifuddin dan Bu Yuli sudah mau berbagi terkait dengan komunitas praktisi yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi ada berbeda ya, karena Pak Saifuddin itu guru SD, jadi adanya KKG, kemudian Bu Yuli MGMP. Kemudian Bapak Ibu, kita akan sampai pada ini sesi menganalisa pemetaan komunitas praktisi. Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan identifikasi tentang komunitas praktisi di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan memetakan matrik komunitas praktisi. Di dalam lembar yang Bapak Ibu sudah dapatkan tadi, terdapat sumbu X dan sumbu Y untuk memetakan komunitas praktisi. Sumbu X menandakan seberapa besar kontrol Bapak Ibu di komunitas praktisi tersebut. Semakin besar, maka posisi komunitas praktisi tersebut semakin ke kanan. Semakin besar berarti semakin ke kanan. Sedangkan sumbu Y menandakan seberapa besar manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan di komunitas praktisi tersebut. Kalau Pak Saifuddin tadi mengatakan di KKG, kalau Bu Yuli nanti disesuaikan di MGMP. Semakin besar, maka posisi komunitas praktisi tersebut semakin ke atas. Isikan dan lakukan pemetaan dari hasil identifikasi komunitas praktisi masing-masing di lembar kerja pemetaan berdasarkan sumbu X dan Y. Aduh Pak, saya kok bingung ya Pak. Ini bagaimana cara mengisinya sumbu X dan sumbu Y ya Pak? Pak Saifuddin bingung nggak apa-apa. Bingung adalah awal dari sebuah proses belajar. Tidak apa-apa nih, saya bantu Pak. Nampaknya bagaimana Pak Saifuddin sekarang sudah paham belum? Sudah, alhamdulillah sudah paham Bapak. Alhamdulillah, nampaknya Pak Saifuddin sudah paham sekarang. Lalu sekarang dalam waktu 15 menit silahkan tuliskan komunitas praktisi yang ada di lembar identifikasi berdasarkan posisi yang sesuai. 15 menit cukup ya Bapak Ibu? Cukup Bapak, siap Bapak. Cukup Bapak. Baik, waktunya habis Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Tepuk tangan karena sudah berhasil mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang ada. Ternyata banyak juga komunitas praktisi di sekitar kita ya Bapak Ibu. Yuk bergerak lebih aktif di komunitas praktisi yang sudah ada atau bahkan menginisiasi komunitas praktisi yang belum ada. Misalnya membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah masing-masing, kemudian bisa juga didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan jam 12, kita istirahat 1 jam untuk isoman ya Bapak Ibu. Setuju Pak, setuju. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, Bu Yuli, Pak Patun sudah kenyang? Sudah Pak, sudah kenyang Pak. Alhamdulillah. Yuk, agar tidak ngantuk, kita sweet perkalian. Sweet perkalian ini nanti berlangsung 3 putaran, nggih. Siap Pak. Sudah menang Pak saya Pak. Hore. Siap. Hore. Sudah semangat lagi, nggih? Siap Pak. Semangat, Pak. Semangat. Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan masuk pada memahami peran guru penggerak dalam mendorong komunitas praktisi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan kami bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti bertugas mengajari salah satu strategi lingkungan belajar dengan metode Jigsaw. Baik, Bapak Ibu sudah selesai? Sudah Bapak. Silahkan bisa presentasi semua kelompok nanti maju, nggih. Iya Bapak. Iya Bapak. Sudah saya presentasikan Bapak. Sudah presentasi Pak. Sudah Pak, kelompok kami sudah presentasi. Luar biasa Bapak Ibu, CGP hebat. Dari kelompok 1, 2, 3 hebat semua. Bisa menampilkan strategi lingkungan belajar positif dengan metode Jigsaw. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah berhasil menampilkan presentasi dengan sangat luar biasa,
Sekarang kita masuk pada sesi menganalisa peran diri dalam memaksimalkan komunitas praktisi. Nah, kali ini saya akan membagikan lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk menganalisa peran diri terhadap komunitas praktisi yang sudah dipetakan. Oke, untuk yang pertama silahkan Bu Yuli sebagai perwakilan bisa presentasi di depan. Terima kasih Bapak. Selama ini saya saat menjadi CGP komunitas praktisi sekolah ini sudah terbentuk Pak. Namanya adalah Fisika Asik. Namanya Fisika Asik. Nah, di sini peran saya sebagai narasumber Bapak. Luar biasa sekali, Fisika Asik ya Bu Yuli. Iya Bapak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Tidak Bapak. ada, Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada ya, luar biasa Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan pengalamannya. Mantap semua. Kemudian Bapak Ibu kita sampai pada sesi memahami tahapan komunitas praktisi dan potensi komunitas praktisi baru. Nah, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat semuanya, saya sudah menempelkan poster 3 pos, yakni pos merintis, pos menumbuhkan, dan pos merawat keberlanjutan. Siapa di antara Bapak Ibu yang merintis komunitas praktisi baru? Coba bisa tunjuk jari. Saya Pak. Saya Pak. Oke, bagus. Berarti semua sudah merintis komunitas praktisi baru ya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pengen tahu caranya untuk menggerakkan orang mengikuti komunitas praktisi? Saya Pak. Saya pengen tahu Pak. Pengen tahu semua G? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Baik, kalau seperti itu Bapak Ibu izinkan saya menjelaskan mengenai tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Baik Bapak Ibu, dari saya sepertinya sudah cukup, akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Musa Dimyati. Silakan Pak Musa. Suara Pak Musa. Pak Musa. Masih Baik, Musa. tepuk tangan untuk Pak Imam Suici. Terima kasih Pak Imam Suici, luar biasa. Ya, di sesi kita ini sesi terakhir sebelum sesi penutupan, ya, kita akan mendiskusikan bagaimana komunitas praktisi dapat memberikan dampak yang optimal. Pertama, saya menyampaikan sebuah pertanyaan, silakan dicatat ya. Yang pertama, silakan catat di buku catatan masing-masing. Oke, Bapak. Ya, Bapak. Menurut Siap. Bapak Ibu, apa saja tujuan dari keterlibatan guru di dalam komunitas praktisi? Oke, silakan. Silakan tuliskan jawabannya dalam bentuk poin-poin sebanyak mungkin yang dapat Bapak Ibu pikirkan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menuliskan jawabannya. Siap Bapak. Siap. Baik, Bapak Ibu, karena sudah 5 menit, jadi silakan simpan kembali semua alat tulisnya. Silakan, saya persilakan 2-3 orang untuk membagikan hasil jawabannya. Ya sudah Bapak, ini saya bagikan. Oke, berikan aplaus buat rekan kita. Bapak Ibu, luar biasa sekali jawaban-jawabannya yang beragam mengenai tujuan keterlibatan di komunitas praktisi. Nah, sekarang coba perhatikan jawaban masing-masing. Dari sekian banyak tujuan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, seberapa banyak tujuan yang secara langsung terkait dengan peningkatan proses dan hasil belajar murid? Contoh, meningkatkan kualitas hasil belajar, memenuhi kebutuhan murid, lebih memahami murid. Pak Saifuddin. Ya Bapak, terima kasih. Meningkatkan proses belajar murid adalah muara akhir dari pelaksanaan yang selaras dengan tujuan kelima, yaitu komunitas praktisi mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan sehari. Nah, lalu bagaimana cara agar kegiatan-kegiatan komunitas praktisi di satuan pendidikan
itu bisa kita lakukan seperti itu Bapak? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lakukan aktivitas berikutnya. Bapak Ibu, kita akan membagi kelas menjadi 3 kelompok besar. Silakan ucapkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, sekarang Jangan silakan. berebutan Bapak Ibu. Baik, sudah ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah. Setelah berkumpul, saya membagikan 3 lembar cerita yang berbeda untuk setiap kelompok. Nah, kelompok 1 cerita Bu Nona, kelompok 2 cerita Bu Ita, kelompok 3 cerita Pak Vincent. Setiap orang dipersilakan membaca lembar ceritanya. Setelahnya silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing kesimpulan atau pelajaran yang didapatkan dari cerita tersebut. Waktu membaca dan diskusi 15 menit ya. Ya Bapak. Ya Bapak. Silakan siapa yang akan berbagi? Silakan Pak Naim. Iya Pak. Oke, saya mau berbagi cerita tentang Bu Nona ini mengenai implementasi fokus pada pembelajaran Pak. Tepuk tangan untuk Pak Naim, luar biasa. Terima kasih Pak Naim sudah menyampaikan hasil diskusinya yang luar biasa. Mari kita simpulkan. Ide pertama apa tadi? Fokus pada pembelajaran Bapak. Ide kedua, Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif Bapak. ide ketiga apa? Orientasi pada hasil belajar murid Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita telah di penghujung lokakarya ini. Mari kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Apakah Bapak Ibu siap? Siap Bapak. Apa pentingnya kita perlu memiliki komunitas praktisi? Siapa? Silakan. Saya Bapak. Ya, Saifuddin. Terima kasih. Hal yang bisa kita refleksikan dari kegiatan kali ini yaitu komunitas ini bisa saling belajar dan berbagi praktik baik sebagai pendidik yang dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan belajar murid agar ia dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seperti itu Bapak. Luar biasa Bapak Ibu. Oke, karena Bapak Ibu sudah sangat keren dalam mempelajari materi lokakarya ini, beri tepuk tangan kepada diri Bapak Ibu yang telah berusaha mempelajari materi. Oke, mari kita berdiri membuat lingkaran nih Bapak Ibu. Siap Pak. Silahkan dipikirkan satu kalimat untuk menjelaskan hal yang ingin Bapak Ibu tingkatkan sebagai calon guru penggerak. Sudah Pak. Ya, ini untuk refleksi ini ya. Sudah dipikirkan? Sudah. Sudah Bapak. Mulai dari saya, kemudian dilanjutkan ke orang sebelah kiri saya, dan seterusnya hingga kembali ke saya. Nah, kalau saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dengan belajar dan berbagi. Silakan Pak Naim. Ya, melalui CGP ini saya ingin mengembangkan diri dan orang lain yang dapat berdampak pada murid Pak. Oke, terima kasih telah melakukan refleksi. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau mimpin doa? Saya Bapak. Ya, silakan Pak Saifuddin. Untuk menutup kegiatan lokal kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran kita pulang rumah. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Pak Saifuddin. Dengan ini saya menyatakan lokakarya pertama selesai. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu selama proses lokakarya ini. Oke, di zaman sekarang ini tidak lengkap ya kalau kita tidak foto bersama. Iya Bapak, kita foto dulu Bapak. Untuk laporan. Ya Bapak, foto dulu Bapak. Yuk, foto. Silakan pose yang terbaik. Satu. Posenya gini dua. aja Pak. Gimana? Gini. Ya. Oh, Ya. Oh, ini. Baik, foto 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih Bapak atas ilmunya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibu. Terima kasih untuk teman-teman PP dan CGV luar biasa. Demikian Bapak Ibu untuk penampilan dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf, waktu kami melebihi 6 menit lebih 6 detik karena memang di kegiatan Loka 1 kegiatannya sangat padat sekali sehingga kalau kami terpacu tadi di 30 menit memang agak tersial-sial, makanya tadi kami selalu ingatkan di untuk waktunya kurang dan sebagainya. Tapi secara umum kami hanya bisa memang seperti ini, mohon masukan, mohon petunjuk terutama dari Pak Nana untuk memberi bekal kami ke depan untuk menjadi calon PP dan nanti saat praktek. Demikian waktu saya serahkan kepada kelompok 4 untuk termin pertama. Silakan.